Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pada minggu pagi hari ini, kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah dengan sukacita, walaupun harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito MSI. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, hunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita pada saat ini dari Mazmur 116 ayat yang pertama yang demikian, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita patut untuk senantiasa mengasihi Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita patut memuliakan namanya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 5. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di Kerubim dan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita agar kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati kita. Oleh karena itu, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kami, di mana kami masih harus diperhadapkan pada tantangan kehidupan, kami tetap dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Namun demikian kami juga harus mengakui, ya Tuhan, meski kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami, dalam kenyataannya kasih kami kepada Tuhan dan sesama belumlah sempurna. Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Berikan pengampunan, berikan pengudusan bagi kami, supaya kami layak beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita akan memberikan anugerah-Nya, memberikan pengampunan-Nya bagi kita semua, seperti berita anugerah yang kita terima pada saat ini dari Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja, karena belas kasihan saja, kita mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku angkuh giliran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah yang kita bangun pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 yang kita baca ayat yang ke-35 dan disambung dari pasal 10 ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu menghadap kehadirat Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, melalui Yesus Kristus kami merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Karena pada saat ini, walaupun situasi bangsa dan negara kami tidak menentu, yang sangat memprihatinkan ini, namun Tuhan masih berkenan mengumpulkan kami ibadah di tempat ini dalam penuh sukacita. Bapa di surga, sebentar lagi akan kami menggumuli dan merenungkan firman-Mu. Bapak Pendeta Suwito yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan berkati. Juga kami mohon Tuhan persiapkan hati pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima, kami mudah mengerti dan memahaminya. Sehingga firman ini tidak hanya sebagai informasi, tapi sebagai transformasi. Karena Tuhan menghendaki kita untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah ya Tuhan doa kami, kesemuanya hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 yang kita baca ayat yang ke-35 disambung sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah sama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 52 bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami sana dan tumbuhan langit maupun bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita masih dapat membangun ibadah minggu meski kita masih melakukan di rumah kita masing-masing. Tetapi kesempatan beribadah merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang ada di Desa Rejo Agung ini dapat dikatakan sebagai masyarakat yang agraris, karena kebanyakan dari pekerjaan warga desa maupun juga warga jemaat adalah di bidang pertanian, entah itu buruh tani maupun kita yang memiliki lahan pertanian sebagai petani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang patut kita perhatikan ketika kita berada di daerah agraris seperti ini, yaitu ketika pada masa atau musim panen, khususnya padi. Kalau kita perhatikan ketika waktu panen, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah orang-orang yang bekerja di situ tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi ada begitu banyak orang yang bekerja untuk memanen padi yang sudah menguning itu. Tidak hanya satu dua, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kalau hanya satu orang, dua orang saja, tentu akan kesulitan. Ya, mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kata orang Jawa itu tidak akan mentas gitu ya, untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Kalau kita perhatikan tugas mereka juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang memotong batang padinya, ada yang merontokkan padi itu, ada pula yang memasukkan ke dalam karung, ada yang nimbang, ada yang menaikkan ke atas truk, dan juga tugas-tugas yang lain, di mana mereka saling bahu-membahu bekerja sama sehingga panen itu dapat dilakukan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ladang yang menguning atau lahan yang sudah mulai panen
merupakan gambaran kehidupan umat Tuhan. Di mana dalam kehidupan umat Tuhan itu juga dibutuhkan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan itu. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama menggumuli bagaimana tugas pelayanan bagi seluruh umat Tuhan itu juga diberikan, juga ditujukan untuk kita sebagai umat-umat kepunyaannya. Dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dua perikop yang ada, di mana pada saat itu Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang pada saat itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan. Tuhan Yesus datang, menghampiri mereka, melayani mereka, memberikan kelepasan bagi mereka. Apakah Tuhan Yesus bekerja sendiri? Ternyata tidak. Dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 37 dan 38 dijelaskan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak atau juga memanggil orang-orang untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Maka dalam perikop berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Mengajak 12 orang itu untuk bekerja sama, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun juga dipanggil untuk juga ikut terlibat di dalam tugas pelayanan ini, karena memang lahan pelayanan itu membutuhkan orang-orang yang terlibat untuk melayani. Mungkin pergumulannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada panggilan ini, pergumulannya adalah apa kemampuan saya? Apa yang menjadi talenta saya? Saya merasa tidak mampu untuk melakukan ini dan itu di dalam pelayanan. Saya merasa tidak cukup bekal untuk melakukan itu. Mari kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 10 ayat yang pertama, kepada para murid pada saat itu Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus memanggil seorang untuk terlibat di dalam tugas pelayanan ini, Tuhan memberikan bekal kepada orang tersebut. Tuhan juga memberikan kemampuan, memberikan kuasa untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Mari kita lihat keberadaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah ketika kita dilahirkan ke dunia itu kosongan, tanpa kemampuan? Tentu tidak. Kalau kita memperhatikan diri kita sebagai pribadi-pribadi milik Tuhan, Tuhan juga sudah memberikan bekal bagi kita, terkhusus untuk pelayanan itu. Talenta, kemampuan, kepandaian, keterampilan
diberikan kepada kita, setiap kita diberikan itu. Dan itu tentunya berguna Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita ikut ambil bagian bekerja di ladang Tuhan. Dan itu berguna bagi kita untuk melakukan pelayanan, ikut terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang dipanggil Tuhan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, tentunya Tuhan juga sudah membekali dengan kemampuan. Hal berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan memanggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan dan kita sudah diberikan bekal untuk itu, maka hal yang terpenting yang juga patut kita renungkan, kita hayati di dalam kehidupan persekutuan kita, pelayanan kita adalah sebagai pribadi yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, kita juga diminta dan juga diajak untuk dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Sebagai pribadi kita diberikan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Nah, bagaimana kemampuan-kemampuan yang terkumpul itu akhirnya disatukan sehingga menjadi satu tim, menjadi satu kelompok yang mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Tuhan. Kalau kemampuan-kemampuan yang ada itu disatukan dan dikumpulkan, diorganisir dengan baik, kita percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan pelayanan itu dengan baik. Ada begitu banyak talenta di dalam kehidupan persekutuan kita yang dimiliki oleh pribadi milik Tuhan. Dan itu sangat berguna untuk pelayanan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di manakah ladang pelayanan kita? Ada yang boleh kita hayati atau kita pahami, ladang pelayanan itu adalah seluruh dunia ini, di mana banyak orang yang terpanggil untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar kesukaan. Tetapi kita pun juga bisa terlibat di lingkup kita sendiri. Seperti para murid pada saat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa mereka diutus untuk pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lebih khusus lagi, lebih sempit lagi lingkupnya. Kita juga bisa terlibat dalam pelayanan di lingkup kita sendiri. Di kelompok kita, di jemaat kita, atau mungkin di majelis daerah kita. Itu lingkup-lingkup yang boleh kita ikuti untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan itu. Tidak harus ikut terlibat di dalam pekabaran Injil ke daerah-daerah tertentu di mana ada memang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita pun dapat melakukan di lingkup kita sendiri. Bagaimana kita ikut menjaga, kita ikut ngopeni, kita ikut terlibat dalam pelayanan agar kehidupan persekutuan itu dapat berjalan dengan baik. Setiap orang semakin bersemangat, semakin dewasa di dalam imannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu itu juga bagian dari tugas pelayanan kita, memelihara persekutuan yang sudah ada sehingga semakin bertumbuh, semakin berkembang. Tidak kalah hebatnya atau tidak kalah beratnya juga jika kita terlibat dalam pelayanan di lingkup apapun, baik yang lingkup lebih luas maupun lingkup yang lebih sempit. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita.
Tuhan sudah memberikan berkat-Nya bagi kita. Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya bagi kita. Dan itu gratis. Oleh karena itu, apa yang kita peroleh dari Tuhan itu juga mari kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita persembahkan pula untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan minggu yang akan dipandu salah seorang diaken jemaat. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan bersama. Dan sebelum kita bersama-sama akan memberikan persembahan, firman Tuhan yang mendasari di dalam kita memberikan persembahan dan mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan yang mendasari dalam kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita iringi dengan pujian dari nyanyian lagu Kidung Jemaat nomor 367. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Ku
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan di hari ini. Engkau berkenan memanggil umat kepunyaan-Mu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan di ladang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat merespon, menanggapi panggilan Tuhan itu, agar kami juga bisa ikut terlibat di dalam pelayanan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk merespon panggilan Tuhan itu. Karena kami percaya bahwa Engkau membekali setiap kami untuk terlibat di dalam pelayanan. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan senantiasa menguatkan, memampukan, dan juga memberikan perlindungan dari segala mara bahaya, khususnya di tengah pandemi yang masih belum berakhir. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau menyelamatkan setiap kami, agar kami juga boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan tenang. Demikian juga saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, baik yang sakit maupun yang sudah usia lanjut. Kami mohon Tuhan memberikan berkat kekuatan, kemampuan, dan bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami juga menyerahkan gereja milik Tuhan di seluruh dunia ini, di mana kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu akan memasuki new normal, satu kehidupan yang baru di masa pandemi. Oleh karena itu berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, supaya kami boleh menata kembali berbagai macam kegiatan pelayanan yang kami lakukan dimanapun kami berada, khususnya kami yang ada di jemaat Rejo Agung ini. Berikan hikmat, pengetahuan, dan kemampuan bagi kami untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang baru. Berikan pelayanan dalam bentuk yang baru pula. Berikan kemampuan itu, biarlah kami boleh saling bekerja sama, baik majelis jemaat maupun juga seluruh warga jemaat, untuk dapat menyesuaikan situasi yang baru. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami juga memberikan persembahan kami. Sucikan dan kuduskanlah apa yang kami persembahkan, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan yang ada di Rejo Agung ini. Demikian juga Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Bangsa dan negara kami yang masih harus berjuang mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan juga menolong. Upaya-upaya untuk mendapatkan obat dan juga upaya-upaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan juga sarana-sarana yang lain, Tuhan memberkati bangsa ini. Demikian juga vaksin yang masih dalam masa uji coba. Kami mohon berkat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan agar boleh berhasil dan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini mendapatkan vaksin itu, sehingga kami boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Sungguh kami mohon kuasa-Mu nyata atas kami semuanya. Bapa yang Maha Kasih,
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali dan juga melanjutkan kegiatan aktivitas dan juga pelayanan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita mempunyai tugas pula untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Karena banyak orang yang harus kita layani. Mari dengan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428. Kita nyanyikan bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi jalannya ibadah yang telah kita ikuti bersama-sama. Selanjutnya kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan hari Minggu Tuhan memberkati. Amin.